Halo semuanya, balik lagi bareng gua di analisis geopolitik harian kita. Hari ini, kita masuk ke fase yang makin menegangkan, tepat hari ke-16 dari konflik terbuka yang mengguncang dunia, yaitu perang antara Iran dan Israel. Kalau kalian mikir situasi bakal mereda dan ada gencatan senjata, sayangnya kalian salah besar. Kondisi di lapangan sekarang justru makin memanas dan bisa dibilang Israel sedang berada di titik paling krusialnya setelah digempur habis-habisan sama rentetan rudal Iran. Bayangin aja, sirine peringatan nyaris gak pernah berhenti berbunyi dari ujung utara sampai selatan. Ini bukan lagi sekadar cywar atau ancaman di atas kertas. Di video kali ini, kita bakal bongkar tuntas sedetail mungkin gimana persisnya kondisi internal Israel saat ini. Mulai dari kerusakan infrastruktur, kelelahan militer, sampai nasib warga sipilnya. Coba kalian lihat visual ini. Tel Aviv, kota metropolitan yang biasanya nggak pernah tidur, pusat teknologi dan ekonomi Israel yang super sibuk, sekarang berubah drastis layaknya kota hantu. Gempuran demi gempuran di hari ke-16 ini benar-benar bikin aktivitas publik lumpuh total. Jalanan raya Ayalon yang biasanya macet parah, sekarang kosong melompong. Sebagian besar warga memilih buat diam di rumah atau berlindung di bunker bawah tanah. Beberapa area vital memang terkena imbas langsung dan asap masih terlihat mengepul di Cakrawala. Menurut laporan jurnalis di lapangan, suasana kota benar-benar mencekam. Toko-toko tutup, kafe yang biasanya penuh anak muda sekarang digembok rapat. Kondisi ini ngasih pukulan psikologis yang luar biasa besar buat masyarakat Israel yang sebelumnya merasa sangat aman di jantung kota mereka sendiri. Nah, satu hal yang paling jadi sorotan dunia sekarang adalah nasib si kubah besi atau Iron Dome kebanggaan Israel. Selama bertahun-tahun, sistem pertahanan ini diklaim hampir tak tertembus. Tapi di hari ke-16 ini, narasi itu mulai diuji habis-habisan. Iran gak main-main, mereka pakai taktik swarm atau serangan berkerumun. Mereka ngirim ratusan drone kamikaze murah berbarengan dengan rudal balistik berkecepatan tinggi. Tujuannya satu, bikin sistem komputer Iron Dome overload dan kehabisan amunisi interceptor. Dan faktanya, taktik ini mulai kelihatan hasilnya. Beberapa rudal sukses menembus perisai udara dan menghantam daratan. Bayangin biaya yang harus dikeluarin Israel. Satu rudal Tamir dari Iron Dome itu harganya bisa sampai $50.000. Kalau sehari aja, mereka harus nembakin ratusan rudal, kalian bisa hitung sendiri berapa triliun yang menguap di udara. Yang bikin situasi makin parah buat militer Israel adalah penggunaan senjata generasi baru oleh Iran. Di gempuran terakhir, intelijen barat mencatat adanya penggunaan rudal balistik hipersonik. Buat kalian yang belum tahu, rudal hipersonik ini bisa melesat dengan kecepatan di atas Mach 5 alias 5 kali kecepatan suara. Saking cepatnya, radar konvensional butuh waktu ekstra buat ngunci target. Waktu reaksi buat sistem Arrow atau David Sling milik Israel jadi menyusut drastis, cuma tinggal hitungan detik. Ini benar-benar mimpi buruk buat pertahanan udara manapun di dunia, bukan cuma Israel. Kemunculan rudal tipe ini mengubah total kalkulasi perang. Iran seolah pengen ngirim pesan yang jelas. Kalian boleh punya teknologi barat paling canggih, tapi kecepatan dan daya tembus kami nggak bisa kalian anggap remeh. Sekarang kita geser fokus ke warga sipilnya. Perang itu selalu bawa derita paling besar buat mereka yang nggak ikut pegang senjata. Di hari ke-16 ini, kehidupan jutaan warga Israel berpindah ke bawah tanah. Mamad, atau ruang aman yang wajib ada di setiap apartemen di Israel, sekarang jadi rumah utama mereka. Bayangin, kalian lagi tidur nyenyak, tiba-tiba sirine meraung-raung jam 2 pagi, dan kalian punya waktu kurang dari 90 detik buat lari ke bunker. Anak-anak kecil terpaksa bolos sekolah, orang tua nggak bisa kerja dengan tenang. Suplai makanan kaleng dan air mineral mulai jadi barang yang paling dicari. Trauma psikologis akibat suara ledakan dan ketidakpastian ini luar biasa besar. Meskipun pemerintah nyoba nenangin warga, tapi raut wajah kelelahan dan ketakutan nggak bisa disembunyikan dari mereka yang ada di shelter. Dampak perang ini nggak cuma soal gedung hancur atau korban jiwa sob. Urat nadi perekonomian Israel lagi kena serangan jantung mendadak. Memasuki minggu ketiga, kerugian ekonomi ditaksir udah nyentuh angka miliaran dolar. Indeks bursa saham Tel Aviv anjlok parah, investor asing pada cabut menarik dana mereka karena panik. Sektor teknologi yang jadi tulang punggung Israel, atau yang sering disebut Silicon Wadi, hampir lumpuh total. Kenapa? Karena sebagian besar tenaga kerjanya, para engineer dan programmer muda, dipanggil jadi tentara cadangan atau reservis. Belum lagi urusan ekspor-impor.
Pelabuhan-pelabuhan utama, seperti Ashdod dan Haifa operasionalnya sangat terganggu karena ancaman rudal. Biaya asuransi kapal kargo yang berani masuk perairan Israel meroket gila-gilaan. Kalau kondisi ini terus berlanjut berbulan-bulan, ekonomi Israel diprediksi bakal masuk ke jurang resesi yang sangat dalam. Satu lagi indikator nyata betapa kacaunya kondisi Israel saat ini bisa kita lihat di Bandara Internasional Ben Gurion. Bandara yang biasanya jadi gerbang utama keluar masuknya jutaan turis dan pebisnis ini sekarang sepi senyap. Nyaris puluhan maskapai penerbangan internasional raksasa dari Amerika, Eropa, sampai Asia memutuskan buat suspend atau membatalkan penerbangan mereka tanpa batas waktu. Mereka nggak mau ambil risiko pesawat komersial mereka kena salah sasaran di wilayah udara yang lagi panas-panasnya ini. Praktis, Israel sekarang dalam kondisi isolasi udara secara de facto. Buat warga Israel yang kebetulan lagi di luar negeri dan pengen pulang buat kumpul sama keluarga, mereka kesulitan luar biasa cari tiket pesawat. Cuma maskapai nasional LL yang masih nekat terbang, itu pun dengan protokol keamanan terbang yang sangat ketat dan memutar rute jauh. Strategi perang modern nggak melulu ngincer markas tentara musuh. Jaringan infrastruktur sipil yang vital juga jadi target empuk, dan ini yang lagi dialami Israel. Pembangkit listrik, gardu induk, sampai jaringan distribusi air perlahan mulai merasakan dampaknya. Beberapa serangan dilaporkan sengaja diarahkan ke fasilitas penyokong energi untuk melumpuhkan moral warga. Akibatnya, di beberapa daerah mulai diberlakukan pemadaman listrik bergilir. Kalian bayangin aja, lagi tegang-tegangnya nunggu sirine bahaya, tiba-tiba lampu mati total, gelap gulita. Ini bikin tingkat kepanikan melonjak drastis. Rumah sakit emang punya genset cadangan, tapi bahan bakarnya kan terbatas. Kalau suplai energi ini nggak segera diamanin, krisis kemanusiaan di dalam negeri Israel bakal meledak dalam waktu singkat. Pemerintah Israel sekarang lagi berpacu dengan waktu buat melindungi sisa fasilitas energi mereka. Sekarang kita masuk ke aspek militer yang paling sensitif. Ada laporan kuat dari berbagai citra satelit independen bahwa pangkalan udara elit Israel, seperti Nevatim, nggak luput dari terjangan rudal balistik Iran. Meskipun militer Israel sangat menutup rapat informasi soal tingkat kerusakannya, foto-foto dari luar angkasa nggak bisa bohong. Terlihat ada beberapa kawah ledakan di dekat landasan pacu dan kerusakan di sekitar hanggar pesawat tempur. Pangkalan udara Nevatim ini sangat krusial sob, karena disinilah rumah bagi jet tempur siluman F-3T Sar Silverpons, kebanggaan Israel beroperasi. Kalau sampai landasan pacunya rusak, otomatis mobilitas udara mereka buat ngelakuin serangan balasan jadi tersendat. Ini membuktikan bahwa presisi rudal-rudal Iran saat ini udah jauh berkembang dibanding dekade lalu. Mereka udah bisa menargetkan titik koordinat vital dengan akurasi yang mematikan. Di luar teknologi dan persenjataan, faktor manusia adalah hal terpenting dalam perang. Dan sejujurnya, pasukan IDF saat ini lagi ngalamin yang namanya in-combat fatigue atau kelelahan tempur yang ekstrim. Bayangin, mereka udah disiagakan penuh sejak lama, ditambah harus mobilisasi ratusan ribu tentara cadangan dalam waktu singkat. Tentara cadangan ini kan aslinya warga sipil, biasa ada yang guru, mahasiswa, sampai pekerja kantoran. Tiba-tiba mereka ditarik ke medan tempur dengan tensi tertinggi. Tidur cuma beberapa jam sehari dengan sepatu boot yang nggak pernah dilepas. Mereka harus terus waspada dari ancaman rudal udara, infiltrasi darat, sampai serangan drone. Kelelahan fisik dan mental ini pelan-pelan bisa mengikis moral pasukan. Nggak sedikit laporan yang menyebut kalau banyak tentara mulai mengalami stres pasca trauma, padahal perang ini aja belum selesai. Pertanyaan besar yang muncul di kepala banyak pengamat militer dunia saat ini adalah, di mana Mossad? Badan intelijen Israel yang reputasinya melegenda sebagai salah satu yang paling mematikan dan akurat di dunia, seolah kecolongan dengan skala gempuran Iran di hari-hari awal. Emang sih, mereka tahu bakal ada serangan, tapi gelombang dan variasi senjatanya benar-benar di luar prediksi intelijen Barat. Ini jadi bahan evaluasi besar-besaran di internal pemerintah Israel. Kegagalan membaca niat dan kapasitas musuh secara utuh adalah sebuah dosa besar dalam doktrin pertahanan mereka. Banyak analis yang nyebut kalau intelijen Israel terlalu fokus sama ancaman proksi di perbatasan sampai mereka agak meremehkan kemampuan produksi rudal balistik dalam negeri Iran. Sekarang, harganya harus dibayar mahal dengan rasa tidak aman yang menyelimuti seluruh negeri. Kita harus bahas senjata murah, tapi mematikan yang sukses bikin warga Israel susah tidur nyenyak. Drone Shahed, drone bunuh diri buatan Iran ini terkenal dengan suara mesinnya yang berisik banget, kayak suara motor butut terbang. Tapi jangan salah,
Justru suara berisik inilah yang jadi senjata psikologis paling mengerikan. Di hari ke-16 ini, Iran gak ngirim drone itu satu persatu, tapi pakai taktik bergerombol kayak kawanan lebah ngamuk. Karena drone ini terbangnya rendah dan lambat, mereka cukup sulit dideteksi oleh radar canggih yang biasanya diset buat nangkap rudal balistik berkecepatan tinggi. Walaupun harganya cuma belasan ribu dolar per unit, kerusakan yang ditimbulin kalau sampai nyasar ke fasilitas vital bisa tembus jutaan dolar. Ini adalah bentuk asimetris warfare yang bikin pertahanan modern super mahal jadi terlihat konyol. Seolah gempuran langsung dari Iran belum cukup bikin pusing, Israel juga harus menghadapi mimpi buruk perang dua front. Di perbatasan utara, Hizbullah di Lebanon nggak tinggal diam. Kelompok proksi terkuat Iran ini terus-terusan mengirimi hadiah berupa roket anti-tank dan artileri berat setiap harinya. Mereka nggak ngelakuin invasi besar-besaran, tapi taktik perang gerilya yang mereka pakai cukup bikin pasukan Israel di wilayah utara terkunci posisinya. Pasukan elit IDF nggak bisa ditarik buat ngebantu wilayah selatan, karena ancaman penyusupan dari utara ini nyata banget. Hizbullah ini punya gudang senjata yang jauh lebih masif dan canggih dibanding kelompok proksi lainnya. Mereka cuma nunggu aba-aba dari Teheran buat ngebuka front neraka yang sesungguhnya. Dan Israel tahu betul, berhadapan langsung secara darat dengan Hizbullah adalah skenario yang paling dihindari saat ini. Imbas dari serangan intens di utara itu, ngorbanin warga sipil yang tinggal di perbatasan. Puluhan ribu warga Israel terpaksa dievakuasi ninggalin rumah, bisnis, dan peternakan mereka. Kota-kota kayak Kiryat Shmona sekarang benar-benar jadi kota mati. Pemerintah Israel harus nampung puluhan ribu pengungsi internal ini di hotel-hotel di bagian tengah Israel, dan pastinya ini nyedot anggaran negara besar-besaran. Bayangin rasanya jadi warga di sana, mereka nggak tahu sampai kapan harus jadi pengungsi di negaranya sendiri. Tanah pertanian di wilayah utara yang biasanya subur sekarang terbengkalai. Panen gagal, hewan ternak banyak yang mati atau ditinggalkan. Ini adalah pukulan telak buat ketahanan pangan lokal. Israel yang biasanya bangga dengan sistem pertaniannya yang maju, sekarang dipaksa mundur oleh ketakutan akan hujan roket yang bisa datang kapan aja. Utara udah bergejolak, timur digempur Iran. Lalu gimana dengan selatan? Gak luput dari incaran sob. Kelompok Houthi di Yaman, yang berjarak ribuan kilometer dari Israel, ikutan unjuk gigi. Mereka secara konsisten nembakin rudal jelajah dan drone bunuh diri ke arah kota Resor Eilat yang ada di ujung selatan Israel. Walaupun jaraknya jauh dan sebagian besar berhasil dicegat sama sistem pertahanan laut Sea Dome atau jet tempur dari koalisi Amerika, tapi ini tetap ngasih beban mental dan logistik yang luar biasa buat Israel. Eilat yang tadinya jadi surga pariwisata, tempat warganya liburan dan ngelepas penat, sekarang berubah jadi zona militer yang tegang. Praktis, Israel benar-benar dikepung dari segala penjuru mata angin, membuktikan bahwa Ring of Fire atau cincin api yang dibangun Iran selama puluhan tahun itu bekerja dengan sangat mematikan. Hari ke-16 ini bakal dicatat dalam sejarah sebagai salah satu titik balik paling mengerikan di era modern. Israel, dengan segala kebanggaan militer dan teknologinya, terbukti bisa dibikin berdarah, lelah, dan terisolasi. Di sisi lain, Iran sukses menancapkan hegemoninya dengan menunjukkan kekuatan pukul jarak jauhnya yang tak terduga. Pertanyaannya sekarang, apa yang bakal terjadi di 24 jam ke depan? Apakah Netanyahu bakal tunduk pada tekanan sekutu dan gencatan senjata? Atau dia bakal nekat ngelakuin serangan balasan paling ekstrim buat nyelamatin wajah politiknya? Yang pasti, status quo di Timur Tengah udah hancur berantakan. Gak bakal ada lagi ilusi rasa aman. Perang ini ngajarin kita satu hal. Senjata secanggih apapun gak akan pernah bisa menang lawan kebencian yang udah dipupuk puluhan tahun. Oke sob, itu dia analisis mendalam kita soal kondisi Israel di hari ke-16 digempur gila-gilaan sama Iran. Dari mulai jebolnya Iron Dome, lumpuhnya ekonomi, sampai ancaman perang nuklir yang membayangi, situasinya bener-bener gak bisa ditebak. Nah, gue pengen denger pendapat jujur kalian nih. Menurut kalian, mungkinkah konflik ini meledak jadi perang dunia ketiga? Atau akhirnya bakal ada negara adidaya yang berhasil melerai mereka? Coba tulis analisis tajam kalian di kolom komentar, gue bakal baca dan diskusi bareng kalian di sana. Kalau kalian ngerasa video ini nambah wawasan kalian soal geopolitik dunia, jangan lupa buat klik tombol like, share ke teman-teman kalian, dan pastinya subscribe channel Pemuda Pos ini biar nggak ketinggalan update panas berikutnya. Gua Arya pamit undur diri, stay safe, stay aware, dan sampai jumpa di video selanjutnya.